Shalom, selamat hari Minggu, saudara-saudara. Hari ini kita akan bicara tentang doa, ya, yakni berdoa kepada Bapa yang mengasihi kita. Berdoa kepada Bapa yang mengasihi kita. Kita bersyukur kita belajar tentang doa langsung dari sumbernya, saudara-saudara, yakni dari pribadi yang selama ini mendengar doa-doa kita. Tuhan sendiri berkenan datang ke dunia menjadi manusia supaya kita dapat mengenalnya, yakni Tuhan Yesus Kristus. Dan melalui Tuhan kita diwahyukan tentang banyak hal, dan salah satunya adalah kita diwahyukan tentang doa, saudara-saudara. Tuhan Yesus menyatakan bahwa ada doa-doa yang harus kita hindari, ya, yakni doa-doa yang dinaikkan dengan motivasi yang tidak benar, saudara-saudara. Pada waktu itu, ya, kelompok religius tertentu yang ketika berdoa mereka memiliki tujuan supaya dilihat orang, saudara-saudara. Mereka berdoa supaya dikagumi orang. Mereka berdoa supaya dipandang saleh oleh orang-orang. Sehingga mereka berusaha ketika sedang berdoa menonjolkan sikap doa mereka, ya. Dengan harapan ketika orang melihatnya, orang akan menjadi kagum betapa salehnya mereka. Kemudian mereka juga mencari tempat-tempat tertentu untuk menaikkan doanya, supaya banyak orang yang melihat ketika mereka sedang berdoa, saudara-saudara. Dan Tuhan Yesus mengatakan doa-doa semacam itu sebenarnya tidak efektif, ya. Tujuannya salah. Doa yang sesungguhnya adalah ditujukan kepada Tuhan dan mendapat jawabannya dari Tuhan, bukan kepada manusia. Karena kalau ditujukan kepada manusia, manusia juga yang menjawabnya. Dengan apa? Dengan kekaguman, saudara-saudara sekalian. Kemudian Tuhan juga mengingatkan ketika kita berdoa, supaya kita berdoa tidak bertele-tele, saudara-saudara. Supaya kita berdoa to the point saja. Apa sebabnya? Karena Tuhan itu Maha tahu. Sebelum kita mengucapkannya, sebelum kita berkata-kata, Tuhan sudah mengetahui segala isi hati kita. Itu sebabnya ketika kita berdoa, berdoalah apa adanya, saudara-saudara. Tidak perlu kita berdoa itu dibuat-buat. Tidak perlu kita berdoa sengaja dipanjang-panjangkan. Karena jawaban doa tidak terletak pada panjang atau pendeknya doa itu. Tapi doa kita dijawab apabila kita berdoa kepada pribadi yang kita kenal, saudara-saudara. Itu sebabnya Tuhan Yesus menyatakan Allah Bapa kepada kita, menyatakan bahwa Dia pribadi yang sungguh mengasihi kita, dan menyatakan karya-karyanya supaya jikalau kita berdoa kepadanya, kita dapat berdoa dengan penuh iman, penuh keyakinan, pengertian, dan mendapat jawaban kita daripadanya, saudara-saudara. Itu sebabnya Tuhan Yesus hari ini juga melalui perikop yang akan kita baca memberikan kita contoh doa, saudara-saudara. Contoh doa itu kita kenal sebagai doa Bapa Kami, ya. Nah, doa ini disebut sebagai doa Bapa Kami sebenarnya erat kaitannya dengan tradisi Yahudi pada waktu itu. Nah, orang-orang Yahudi pada waktu itu sering memberikan judul kepada sebuah tulisan, nyanyian atau puisi, saudara-saudara, dengan mengambil kata-kata pertamanya, ya. Doa Bapa Kami ini diberi nama Bapa Kami karena memang kalimat pertamanya atau kata-kata pertamanya ada perkataan Bapa Kami, ya. Dan rupanya hal ini memang baik juga, saudara-saudara. Karena manusia ketika diingatkan, kita ketika diingatkan kata-kata pertama dari sebuah tulisan, lagu atau puisi, kita langsung tahu kelanjutannya, ya. Diingatkan, oh iya, itu rupanya, saudara-saudara. Itu sebabnya doa Bapa Kami ini disebut dengan nama Bapa Kami, ya. Nah, doa Bapa Kami adalah sebuah contoh doa yang kita perlu gali prinsip-prinsipnya, saudara-saudara. Nah, prinsip yang pertama adalah, ya, dari ayat yang ke-9 yang berbunyi demikian. Karena itu berdoalah demikian, Bapa Kami yang di sorga. Bapa Kami yang di sorga, saudara-saudara. Artinya bahwa pribadi yang kepadanya kita berdoa adalah pribadi yang kita kenal, yang disebut, yang diwahyukan dengan sebutan Bapa Kami. Bapa Kami semua, Bapa kita semua, saudara-saudara sekalian. Hal ini terjadi karena dalam Kristus Yesus, saudara-saudara, kita yang jauh didekatkan kepada Allah itu. Bahkan saking dekatnya, ya, kita dijadikan, dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah, saudara-saudara. Itu sebabnya hari ini kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita bukan hanya mendapat pewahyuan Allah sebagai Bapa kita, tapi kita juga dibawa oleh Kristus Yesus Tuhan kita untuk mengalami kelahiran kembali, saudara-saudara, ya. Dalam Kristus, barang siapa yang percaya kepadanya sebagai juru selamatnya, saudara-saudara, sebagai Tuhannya, sebagai Raja dalam hidupnya, maka dia dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah, ya. Tentunya iman semacam ini bukan iman yang ikut-ikutan, bukan iman yang hanya
karena dorongan orang lain, tapi ada panggilan Tuhan dalam dirinya untuk menerima Sang Juru Selamat. Nah, orang-orang yang telah menerimanya, yakni kita semua, kita dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah, saudara-saudara. Itu sebabnya kita diajarkan oleh Tuhan Yesus memanggil Allah sebagai Bapa kita, ya, dengan penuh keakraban, dengan penuh pengenalan, sehingga ketika kita berdoa, kita tahu, kita sadar bahwa doa kita tidak sia-sia. Seperti orang tua yang mendengarkan, memperhatikan permintaan anak-anaknya, demikianlah Bapa di surga mendengarkan doa kita dan juga memperhatikan apa yang kita perlukan melalui doa-doa yang kita naikkan, saudara-saudara. Dan kita bersyukur bahwa Bapa kita itu yang kita kenal dalam Kristus Yesus, saudara-saudara, berkenan supaya kita memanggilnya dengan panggilan yang akrab ini, Bapa kami yang di sorga, ya. Itu sebabnya ketika kita berdoa dengan penuh keyakinan, doa-doa kita akan mendapatkan jawabannya, saudara-saudara. Doa-doa kita tidak sia-sia, karena yang mendengarnya adalah pribadi yang mengenal kita dan pribadi yang mengasihi kita juga. Itu prinsip yang pertama, berdoalah kepada pribadi yang kita kenal. Tuhan Yesus mewahyukannya bahwa Allah itu adalah Bapa kita, Ayah kita, pribadi yang mendengarkan seruan hati dan juga kerinduan kita. Berikutnya, prinsip yang kedua adalah ayatnya yang ke-9b, dikuduskanlah namamu, ya, dikuduskanlah namamu. Saudara-saudara, kita sering mendengar kata kudus. Ya, apa sih artinya kudus? Kudus itu artinya bukan hanya suci. Kudus itu sebenarnya berarti khusus, istimewa. Ya, ketika kita memuji nama Tuhan, kita menguduskan namanya, itu berarti bahwa kita menyadari bahwa tidak ada pribadi yang sama seperti Dia. Tidak ada yang seperti Bapa kita yang demikian mengasihi kita, saudara-saudara. Dia menciptakan kita, Dia memelihara kita dalam Kristus Yesus. Dia menebus kita juga dalam Kristus Yesus. Sebabnya ketika kita bicara tentang Bapa di surga, kita menguduskan namanya, kita memuliakan namanya, kita memuliakan Dia dalam pengenalan bahwa Dia pribadi yang memulai kehidupan kita dari awal sampai akhir. Dia yang membawa kita kembali, merangkul, meraih kita supaya kita menikmati hidup yang kekal dan berbagian dalam kerajaan-Nya. Nah, jikalau kita kenal dengan sungguh siapakah Allah Bapa itu dalam Kristus Yesus, maka kita dapat sungguh-sungguh memuliakannya. Karena seperti yang dinyatakan, demikianlah kita memuji dan juga memuliakan namanya, saudara-saudara sekalian. Nah, itu dia. Prinsip yang pertama adalah kita berdoa pada pribadi yang kita kenal, Bapa kita, ya, Allah Bapa kita. Berikutnya, kita berdoa kepada pribadi yang mulia itu, yang namanya kita kuduskan, yang Dia tidak ada tandingannya, bandingannya. Yang ketiga, sekarang saudara-saudara, kita berdoa, ya, kita mendoakan sesuatu yang sesuai dengan kehendak dan juga rencananya. Dalam ayat yang ke-10 dikatakan demikian, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Saudara-saudara, indah sekali rupanya kehendak Allah Bapa itu, apa yang terjadi di sorga supaya terjadi juga di bumi, saudara-saudara. Supaya kehendaknya sama di sorga, kehendak Allah Bapa tidak ada hambatan, langsung terjadi. Dan sorga begitu indah dan mulia. Dan di bumi ini pun juga sebenarnya dari semula Allah Bapa punya rencana seperti itu. Tapi karena manusia memilih menjatuhkan dirinya ke dalam dosa, itu yang membuat rencana Allah, kehendaknya terjadi di bumi seperti di sorga, saudara-saudara, menjadi tertunda. Dan dalam Kristus Yesus kita bersyukur bahwa kehendak Allah itu dinyatakan kembali dan diwahyukan, bahkan diwujud nyatakan, saudara-saudara. Dan kita, Tuhan undang supaya ikut mendoakan supaya kehendak Allah Bapa itu terjadi di bumi seperti di sorga. Barangkali kita bertanya, mengapa kita perlu ikut mendoakannya? Bukankah dalam Kristus Yesus kehendak Allah Bapa pasti akan terjadi? Betul, pasti akan terjadi. Tetapi ada sebuah kehormatan untuk berdoa mengenai hal itu. Karena ketika kita mendoakan hal itu, saudara-saudara, mata kita dibuka, hati kita terbuka, sehingga ketika hal itu digenapi tahap demi tahap, kita sendiri dapat menjadi saksinya. Kita menyaksikan bagaimana kehendak Allah Bapa diwujud nyatakan di tengah-tengah dunia ini. Bahkan manfaatnya, ya, khasiat kuasa daripada kehendaknya yang mulia dapat kita juga nikmati secara pribadi, saudara-saudara. Nah, apakah kehendaknya itu? Yang pertama adalah, ya, tercatat dalam ayat-ayat selanjutnya, yakni supaya kita terpelihara, saudara-saudara. Supaya kita berdoa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, supaya kita terpelihara, ya.
Kehendak Allah Bapa adalah supaya kita manusia, supaya kita umatnya terpelihara. Karena ketika Allah Bapa menciptakan langit dan bumi, ya, Dia menciptakan bumi ini saudara-saudara penuh dengan kelimpahan. Manusia diciptakan untuk mengecap pemeliharaan Allah Bapa yang demikian limpahnya. Namun demikian, ketika manusia memilih untuk hidup terlepas dari persekutuan dengan Dia, maka yang terjadi adalah manusia menjadi mengecap kekurangan, sekalipun sumber daya alam begitu kelimpahan. Sehingga dalam Kristus Yesus kita diajak untuk mendoakan rezeki kita. Kita diajak untuk mendoakan pemeliharaan kita setiap hari, saudara-saudara. Tujuan kita mendoakan hal ini sebenarnya adalah supaya kita dibawa kepada iman yang mempercayai sungguh-sungguh pemeliharaan Tuhan. Karena ketika kita percaya bahwa Allah Bapa memelihara kita lebih daripada burung pipit di udara, lebih dari bunga bakung di padang, kita sungguh-sungguh meyakini pemeliharaannya, kita dibawanya untuk melihat penyediaannya, saudara-saudara sekalian. Itu sebabnya kita penting mendoakannya. Orang yang mendoakan pemeliharaannya dalam Kristus Yesus, orang yang berbahagia sekali. Karena dia melihat, rupanya benar. Ternyata benar Allah Bapa di surga memelihara hidup kita hari demi hari. Bahkan di masa-masa yang paling sulit sekalipun, selalu ada jalan keluar, saudara-saudara. Pemeliharaan Tuhan betul-betul terjadi setiap hari dalam hidup kita sebagai umatnya, ya. Dan meminta kepada Bapa rezeki kita setiap hari, pemeliharaan kita setiap hari sebenarnya bukan soal permintaan itu saja, saudara-saudara. Yang lebih penting adalah relasi keakraban kita. Seperti orang tua yang menikmati saat-saat memberi kepada anak-anaknya, demikian Allah Bapa menikmati ketika kita meminta kepadanya dan Dia memberikannya kepada kita. Sehingga dengan ini kita mengenal Dia, kita ingat senantiasa kepadanya. Sehingga kalau kita ingat kepada Tuhan, relasi kita karib dengan Dia. Saudara-saudara, hidup kita sungguh-sungguh menikmati, dipimpin oleh Tuhan, terkoneksi dengan jalan-jalan Tuhan yang ditunjukkannya dalam hidup kita ini. Dan memang benar rupanya Tuhan memelihara hidup kita sedemikian rupa di segala masa, saudara-saudara. Kita perlu mendoakan pemeliharaan kita. Berikutnya, doakanlah kehendak Allah Bapa kita di bumi seperti di sorga, yakni supaya pengampunan dosa itu sungguh-sungguh dinyatakan dan digenapi, saudara-saudara. Pada waktu itu, ya seperti ayat yang akan kita baca, ya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, ya 12, saudara-saudara. Rupanya pengampunan itu hal yang penting bagi Allah Bapa di surga. Apa sebabnya? Karena di sorga tidak ada orang berdosa, saudara-saudara. Tidak ada orang yang diingat-ingat dosanya. Tidak ada orang yang dianggap tidak layak. Semua manusia di sorga adalah orang-orang yang telah mendapatkan pengampunan. Dan Allah Bapa pada waktu itu mewahyukan dalam Kristus Yesus supaya kita mendoakan pengampunan itu, saudara-saudara. Dan kita bersyukur doa ini telah dijawab dengan datangnya Tuhan Yesus Kristus dalam dunia ini, ya, dengan rupa manusia, mengenakan tubuh, mengenakan daging seperti kita, dan mengenakan darah, saudara-saudara. Dia dapat menumpahkan darahnya di kayu salib. Ketika darah Tuhan Yesus tertumpah, pada waktu itu segala doa, segala nubuatan tentang pengampunan digenapi, saudara-saudara. Puncak dari pewahyuan pengampunan adalah ketika darah Yesus tertumpah di kayu salib. Karena ketika darahnya tertumpah, pada waktu itu segala dosa kita, seumur hidup kita, sampai selama-lamanya mendapatkan pengampunannya, saudara-saudara. Sehingga hari ini kita mendapat pewahyuan yang lebih puncak. Jikalau sebelumnya dalam doa Bapa kami kita diperintahkan mengampuni, ya, sehingga akhirnya melalui pengampunan kita tercermin karya Allah yang juga berkenan mengampuni kita. Ketika kita sudah mengampuni orang lain, kini dalam Kristus Yesus di puncak karya pengampunan itu, saudara-saudara, Tuhan Yesus terlebih dahulu telah mengampuni kita sehingga kita dapat mengampuni sesama kita sebagai orang-orang yang telah diampuni, ya. Puncak pewahyuan ini salah satunya ada di surat Kolose 3 ayat 13, saudara-saudara. Saya akan bacakan bagi saudara-saudara sekalian. Surat Kolose pasal 3 ayat 13b yang berbunyi demikian. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Saudara-saudara, itu puncaknya, ya, dari karya kita kepada karya Tuhan. Sehingga hari ini seharusnya kita dapat memiliki kuasa
untuk mengampuni atau memaafkan siapa saja jauh lebih besar dari segala masa yang pernah dinyatakan, diwahyukan di dalam Alkitab, saudara-saudara sekalian. Hal ini sangat penting, apa sebabnya? Karena kita hidup di dunia yang berelasi, saudara-saudara. Kadang kita dilukai hati kita, kadang kita yang melukai hati orang lain. Kalau bukan hidup dalam pengampunan dari Tuhan, bagaimana mungkin kita bisa hidup damai? Sebagai orang-orang yang telah diampuni oleh Tuhan Yesus, itu kekuatan kita saling memaafkan, saling menerima seorang dengan yang lain, seperti yang telah Tuhan lakukan bagi kita, saudara-saudara. Saudara-saudara, berikutnya, ya, apa yang perlu kita doakan? Ayat yang ke-13, dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan. Ya, saudara-saudara, dalam kitab-kitab perjanjian lama kita menyaksikan Abraham dicobai untuk menyerahkan anaknya kepada Tuhan. Anak satu-satunya kepada Tuhan. Kemudian Israel di padang gurun dicobai oleh Tuhan, saudara-saudara, dengan berbagai tantangan yang mereka hadapi di sana. Kemudian di tanah Kanaan, bangsa Israel kembali dicobai melalui bangsa-bangsa yang hadir di sekitar mereka. Ya. Pada waktu itu, seseorang atau sebuah bangsa dicobai, umat Tuhan dicobai oleh Tuhan untuk mengetahui isi hati mereka, saudara-saudara. Tujuannya supaya hati mereka tersingkap dan mencari jelas. Ya. Hari ini kita bersyukur, ya, Allah Bapa sendiri menyingkapkan isi hatinya dalam Kristus Yesus. Bahwa hati Allah Bapa itu adalah Dia sungguh sangat mengasihi dunia ini dengan kasih yang begitu besar, yang dinyatakan dalam pemberiannya, yakni Dia memberikan juru selamat kepada dunia ini, sehingga siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamatnya, hidup yang kekal dikaruniakan kepadanya sebagai sebuah hadiah, dan kebinasaan dijauhkan dari mereka, saudara-saudara. Satu karya sangat indah sekali, ya. Hati Bapa dinyatakan, bahkan Tuhan Yesus Kristus sebagai Sang Juru Selamat berkenan menanggung segala penghukuman karena kejahatan kita, sehingga kita dibebaskan dari segenap penghukuman, saudara-saudara. Bahkan hari ini, ya, kalau kita adalah orang-orang percaya, ingatlah, ketika hidup kita penuh tantangan, posisi Allah Bapa kita bukan mencobai kita, tapi menjadi sumber pertolongan kita. Sebab Tuhan kita berkata, Tuhan, mengapa Kau memberikan saya cobaan seperti ini? Hidup saya begitu penuh dengan tantangan, cobaan saya begitu berat. Saudara-saudara, kita tidak lagi berdoa seperti itu. Tuhan Allah kita, Bapa kita, tidak pernah mencobai kita lagi. Bahkan Dia menyatakan, manusia, kita dicobai oleh keinginan kita sendiri. Kalau kita mampu hidup, tidak dikuasai keinginan, kita mampu juga mengatasi segala pencobaan itu. Bahkan sekalipun ya, kondisi tertentu yang tidak sempurna karena dunia yang telah jatuh, ataupun juga ulah si jahat, saudara-saudara, Allah Bapa di surga menjadi sumber pertolongan kita, sumber hikmat yang memampukan kita untuk kita dapat mengalahkan segenap tantangan maupun juga pencobaan itu, saudara-saudara. Hal yang sangat indah sekali, ya. Kehendak Allah di bumi seperti di surga dinyatakan kepada kita, supaya kita terpelihara dalam Kristus Yesus. Ada pemeliharaan sebagai anak-anak Allah, lebih daripada segala ciptaan yang lain, saudara-saudara. Lebih daripada burung pipit di udara, lebih dari bunga bakung di padang. Bahkan kita telah diberikan karunia pengampunan dosa, yakni penebusan itu. Ya, dalam Kristus Yesus kita menjadi orang-orang yang telah diampuni, sehingga kita dimampukan untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita, memberikan maaf dengan hati yang rela, saudara-saudara. Bahkan juga kita diajak oleh Tuhan, ya, untuk melihat setiap tantangan di hidup kita, bahwa Tuhan sumber pertolongan kita, saudara-saudara. Nah, semua kehendak Allah Bapa di bumi seperti di sorga ini, ya, harus digenapi. Dan dalam Kristus, ya, telah digenapi tahap demi tahap, saudara-saudara. Dan puncak penggenapan kehendak Allah adalah, ya, ayat yang ke-13b, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, membaca ayat ini saya ingat dengan puncak dari karya penebusan, yakni ketika segala sesuatu ditaklukkan kepada kaki Kristus. Hal terakhir yang ditaklukkan adalah kematian, saudara-saudara. Musuh kita, musuh Tuhan juga, ya. Karena apa yang memberikan kehancuran pada manusia, Tuhan Allah Bapa kita tidak suka. Sehingga kematian yang membinasakan manusia, musuh terakhir, akan ditaklukkan juga kepada Kristus Yesus. Sehingga pada saat itu genaplah firman ini,
bahwa Allah Bapa kita empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya. Dan kita bersyukur, dan saya yakin juga sebagai orang-orang yang berdoa, sebagai umat Tuhan, kita sukacita dan rindu senantiasa hidup dalam damai sejahtera seorang dengan yang lain. Itu sebabnya kuasa pengampunan dari Tuhan akan memampukan kita, saudara-saudara. Orang yang sungguh-sungguh menghayati dirinya telah diampuni oleh Allah Bapa dalam Kristus Yesus akan dimampukan untuk mengampuni sesamanya. Ini kunci hidup damai. Kalau kita rela memaafkan siapapun yang bersalah kepada kita, pada waktu itulah kita sudah menemukan kunci damai sejahtera kita. Dimanapun kita berada, kita akan bawa damai sejahtera, kita menikmati damai sejahtera itu sendiri. Jadi hari ini saudara-saudara, kita bersyukur, kita belajar tentang doa dari pribadi yang mendengar doa-doa kita, yakni Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menyatakan kepada kita, berdoalah bukan untuk pamer, berdoalah bukan untuk dilihat orang, tapi untuk didengar oleh Bapa kita di surga. Berdoalah juga, jangan bertele-tele, karena Dia Maha tahu, Maha mengetahui apa yang kita rindukan. Dan ketika kita berdoa, kita ingatlah, kita berdoa kepada pribadi yang kita kenal, Bapa yang penuh kasih dan rahmat dalam Kristus Yesus. Kemudian ketika kita berdoa, jangan lupa memuliakan namanya, karena Dia layak untuk itu. Pekerjaannya, penciptaan, pemeliharaan, dan penyelamatannya nyata bagi kita dalam Kristus Yesus, saudara-saudara. Oleh karena itu muliakanlah Dia. Kemudian saudara-saudara, kehendak Allah Bapa indah sekali. Dia menghendaki di bumi, ya, kehendaknya terjadi di bumi seperti di sorga. Oleh karena itu kita bersyukur dalam Kristus Yesus sudah dipelihara setiap hari. Itu kehendak Allah Bapa. Dalam Kristus Yesus, saudara-saudara, kita juga menerima pengampunan yang kekal, total, tuntas karena darah Yesus Kristus. Bahkan dalam Kristus Yesus kita ditolong dalam setiap tantangan di hidup kita. Allah Bapa tidak di posisi mencobai kita, tapi di posisi untuk menolong kita. Dan dalam Kristus segalanya akan ditaklukkan di bawah kakinya, sehingga damai sejahtera memerintah dalam hidup kita di langit dan bumi yang baru hari ini, ya. Dan ketika Tuhan datang kembali dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin.